Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Budi Santoso. Saya dari kelas arsitektur 23C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya dari teknik komunikasi arsitektur tentang survei bangunan bermasa banyak, terutama koridor industri Cikarang Mekarta. Untuk tugas saya ini mengacu pada tugas Pilpres Studio 5. Untuk latar belakang mengapa koridor ini penting, karena kawasan industri terbesar Kabupaten Bekasi sebagai pusat industri nasional dengan konsentrasi pabrik dan kawasan manufaktur. Kemudian mobilitas tinggi dan kemacetan. Mobilitas pekerja masif, dominasi kendaraan pribadi menyebabkan penurunan produktivitas waktu dan perjalanan. Kemudian kebutuhan transportasi massal. Perlu solusi berkapasitas besar yang dapat terintegrasi dengan pengembangan transit oriented development atau TOD. Di sini ada high worker population atau pekerja yang sangat banyak, kemudian heavy private leisure use atau vehicle atau kendaraan pribadi yang berat yang digunakan, kemudian congestion and loss productivity atau kehilangan waktu kerja, kemudian need for high capacity transit atau kebutuhan untuk capacity transit yang besar. Kemudian kawasan Budi dan rute koridor utama stasiun Cikarang, Jababeka, Delta Silicon, GC, Delta Mas, Mekarta. Panjang koridor sekitar 20 km, dominasi kawasan industri dan use TOD sepanjang jalur. Untuk transitnya stasiun Cikarang untuk hub internasional untuk komuter dan angkutan barang ringan. Kemudian pusat industri Jababeka, Delta Silicon, GC, area pekerja dengan densitas pekerja tinggi. Kemudian pengembangan TOD Mekarta, Delta Mas, peluang integrasi perumahan, layanan dan transit. Kemudian analisis pengguna estimasi pekerja. Kalau di sini dilihat dari grafiknya, Jababeka sangat tinggi untuk pekerjanya sekitar 150.000 pekerja. Untuk yang paling kecil berada di Delta Silicon sekitar 60.000 pekerja. Kemudian untuk potensi penumpang atau asumsi dan proyeksi. Untuk asumsi adopsi 20% dari pekerja beralih ke transportasi massal pada fase awal operasi. Untuk perhitungannya sekitar 300.000 kali 20% sekitar 70.000 penumpang per hari rata-rata harian. Itu catatan variabilitas fluktuasi PA of P atau paling tinggi shift pabrik dan integrasi feeder mempengaruhi distribusi permintaan. Kalau di sini grafik kalau tahu grafik lingkaran untuk penumpang LRT-nya 20%, untuk non LRT-nya 80%. 70.000 penumpang per hari menjadi dasar proyeksi pendapatan dan perencanaan kapasitas armada. Kemudian untuk analisis investasi dan biaya konstruksi. Untuk panjang jalur sendiri kira-kira sekitar 20 km dengan biaya per kilometer sekitar 650 miliar per kilometer. Dengan total investasi 20 km kali 650 miliar sekitar 30 triliun. Biaya mencakup struktur elevator, stasiun, sistem persinyalan, depot, dan integrasi intermodal. Estimasi awal untuk studi kelayakan perlu rincian desain teknis untuk angka akhir. Kemudian untuk analisis pendapatan operasional, di sini ada tabel analisis pendapatan. Untuk panjang koridor 20 km dengan potensi penumpang 70.000 orang per hari dengan tarif perjalanan 10.000. Untuk pendapatan harian 700 juta dengan pendapatan tahunan sekitar 255 miliar 500 juta. Kemudian untuk tabel biaya operasional tahunan, komponen operasional seperti listrik operasional 50 miliar dan lain-lain, sehingga total itu sekitar 150 miliar. Untuk tabel harga operasional 255 miliar dikurangi 150 miliar sekitar 105
miliar. Perhitungan bersifat performa, sensitivitas terhadap tarif, tingkat adopsi, dan biaya operasional harus dianalisis lebih lanjut. Kemudian analisis ROI dan payback. Untuk analisisnya kita sekitar 0,81% per tahun laba investasi. Untuk payback periode sekitar 123 tahun, sangat panjang untuk pengembalian modal murni. Untuk financial viability, low ROI, very long payback period. Untuk key financial risk, high capital sensitivity to traffic. Terus strategic value-nya high long term alignment and market position. Kemudian strategic benefit-nya growth potential and competitive advantage. Kemudian skenario sensitivitasnya peningkatan tarif, penambahan penumpang 30-40%, atau subsidi operasi dapat memperpendek payback secara signifikan. Untuk evaluasi kelayakan ringkasan SWOT, untuk SWOT strength, weakness, opportunity, dan tips, untuk kekuatan seperti melayani perusahaan industri besar, mendukung integrasi TOD, potensi pengurangan kemacetan dan eksternalitas polusi. Kemudian untuk kelemahannya investasi awal sangat tinggi, ROI rendah, dan payback panjang, dan kebutuhan subsidi atau dukungan fiskal. Untuk ketiga, untuk kesempatannya untuk pengembangan kawasan mixed dan densifikasi TOD, potensi peningkatan permintaan jangka panjang, jangka menengah 2040 sampai 2050, integrasi dengan feeder BRT dengan angkutan mikrotrans. Kemudian untuk ancaman keterbatasan pendanaan publik, perilaku mobilitas yang sulit diubah, dan ketidakpastian ekonomi dan biaya produksi. Kesimpulan evaluasi menempatkan proyek sebagai tidak layak finansial, sangat tidak layak finansial, tetapi dalam jangka pendek, namun bernilai strategis jangka panjang jika didukung kebijakan pembiayaan inovatif dan tahap implementasi beradaptasi. Dan untuk kesimpulan dan rekomendasi, tidak layak secara finansial jangka pendek karena nilai investasinya sendiri sangat cukup besar, sekitar 13 triliun, ROI-nya 0,81%, payback 123 tahun. Kemudian rekomendasi tahapan, ada tahapan fase 1 2025 sampai 2035, implementasi BRT sebagai solusi cepat dan murah, perkuat feeder dan integrasi park and ride. Kemudian fase 2 2035 sampai 2050, konservasi bertahap ke LRT seiring peningkatan permintaan dan pembiayaan. Kemudian untuk kesimpulan strategis, layak secara strategis mendukung TOD, pengurangan kemacetan dan kapasitas untuk pertumbuhan hingga 2045 hingga 2050. Langkah implementasinya, studi desain teknis, skema pembiayaan publik swasta, analisis sensitivitas tarif, dan rencana TOD terintegrasi. Untuk arah strategis, gunakan pendekatan bertahap untuk minimalkan risiko finansial sambil merealisasikan manfaat jangka panjang bagi mobilitas kawasan industri di Bekasi. Kemudian untuk analisa proyeksi koridor stasiun industri Jakarta 2025 sampai 2050. Di sini untuk tahap awalnya untuk pertumbuhan kawasan industri tetap tinggi untuk implementasi BRT dan feeder kawasan industri. Kemudian untuk antara tahun 2035 sampai 2045 yaitu tahap pengembangan kawasan TOD berkembang physical transit, integrasi kawasan Jabodetabek GC, data mas dan mekata semakin kuat. Untuk tahun selanjutnya yaitu 2045 sampai 2050, untuk tahap 8 yaitu implementasi LRT sebagai tulang punggung transportasi. Kemudian nextnya penurunan emisi dan penggunaan kendaraan pribadi. Kemudian untuk analisa risiko pengembangan koridor stasiun industri
Cikarang Megapark. Untuk resiko finansial yaitu investasi awal sangat besar, ROI rendah dan payback terus panjang. Untuk resiko operasionalnya, jumlah penumpang tidak mencapai proyeksi, biaya operasi dan pemeliharaan meningkat, integrasi hidup kurang. Untuk resiko sosialnya, preferensi masyarakat terhadap kendaraan pribadi di masih tinggi. Kemudian adaptasi penggunaan terhadap moda baru membutuhkan waktu. Kemudian untuk resiko teknisnya, keterlambatan produksi, kenaikan harga material dan tenaga kerja, kendala utilitas serta pembebasan lahan. Kemudian untuk strategi mitigasi dan roadmap implementasi kode berhasil industri. Kemudian untuk strategi mitigasi yaitu mitigasi finansial menggunakan skema KPBU yaitu kerjasama pemerintah dan badan usaha, kemudian pengembangan pendapatan dengan tarif dan pembangunan dilakukan secara bertahap. Kemudian nextnya mitigasi operasional yaitu integrasi video dan sarana industri, sistem tingkat terpadu serta penyesuaian jadwal dengan jam kerja pabrik. Kemudian untuk mitigasi sosial yaitu penyediaan prop and rate, sosialisasi pemanfaatan transportasi pabrik dan tarif kompetitif. Untuk mitigasi teknisnya kita untuk perencanaan utilitas sejak awal, pengendalian biaya produksi serta implementasi per segmen koridor. Kemudian untuk tahap akhir yaitu kesimpulan pengembangan koridor trans industri Cikarang Megapark. Yang pertama yaitu potensi koridor sangat tinggi, kemudian untuk kelayakan finansial masih rendah, kemudian nilai strategis jangka panjang tinggi, strategi implementasi bertahap. Untuk kesimpulannya, meskipun belum layak secara finansial dalam jangka pendek, pengembangan koridor transit industri Cikarang Megapark memiliki nilai strategis yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri dan mobilitas berkelanjutan Kabupaten Bekasi hingga tahun 2050. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.